Kita telah membahas tentang ciri-ciri globalisasi secara singkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih memfokuskan pada siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalam kegiatan agenda globalisasi ini. Jadi kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat besar sekali terhadap globalisasi. Yang pertama, kelompok neolib. Nah, kelompok neolib atau neoliberalisme ini memandang bahwa globalisasi merupakan sebuah wadah atau wahana yang dapat mempengaruhi masyarakat global dalam konteks pengembangan ekonomi. Nah, untuk itulah kelompok-kelompok ini sangat menyanjungi, sangat mengagung-agungkan yang namanya globalisasi. Kelompok ini mendorong agar semua negara di dunia ini juga menerima globalisasi menjadi bagian dari peradaban dunia. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi ekonomi dari satu negara ke negara yang lain. Bahkan ke negara-negara yang paling kecil sampai ke wilayah-wilayah yang tadinya tidak bisa diakses, tidak bisa disentuh, kemudian menjadi terbuka. Kelompok neolib ini memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat besar terhadap pasar dunia. Nah, oleh karena itulah, menurut kelompok neolib, globalisasi sangat penting sekali untuk melakukan sebuah perdagangan secara bebas. Dengan begitu, maka kompetisi secara sehat, secara global dapat dilakukan menurut kelompok ini. Karena setiap orang dapat menjual produk-produknya. Setiap orang dapat mengeksplorasi kemampuan-kemampuan ekonomi mereka. Jadi, tidak ada pembatasan-pembatasan terhadap itu semua. Nah, ini dapat dimanfaatkan menurut kelompok neolib ini. Dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa dibatasi, asalkan mereka mampu berkompetisi. Nah, yang kedua, ini adalah kelompok radikal yang banyak diilhami oleh gagasan-gagasan ekonomi dunia yang bercirikan kesenjangan seperti model antara inti dengan negara-negara pinggiran. Jadi kelompok-kelompok radikal ini juga, walaupun mungkin di satu sisi dianggap mereka menolak pandangan tentang dampak-dampak globalisasi. Tetapi kelompok radikal ini melihat bahwa dia memanfaatkan globalisasi menjadi bagian dari sebuah keadaan atau fenomena untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara negara inti atau negara pusat dengan negara periferi atau pinggiran. Nah, bagaimana ini dilakukan? Oleh karena itulah, mereka mencoba untuk membuat semacam hidden agenda terhadap globalisasi. Artinya dia menyadari bahwa globalisasi tidak akan mungkin bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah manusia bermetamorfosa dengan sistem globalisasi yang ada. Kemudian yang ketiga, transformasionalis. Jadi kelompok transformasionalis. Jadi yang lebih menyoroti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eksplorasi pada bentuk-bentuk hierarki sosial dalam tingkat global. Jadi dia melihat bahwa, kelompok ini melihat bahwa ada semacam hierarki-hierarki yang mempengaruhi masyarakat di dunia ini. Mulai dari tingkat global sampai ke tingkat nasional maupun tingkat lokal. Nah, ini tentu saja memiliki keuntungan-keuntungan, juga memiliki dampak-dampak tersendiri bagi kelompok transformasionalis ini. Nah, bagi mereka, ini merupakan sebuah agenda yang dapat mereka transformasikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, maupun ketahanan keamanan. Kelompok-kelompok ini dapat saja memiliki dan memanfaatkan big data. Big data itu data yang secara terintegratif, kemudian mereka memanfaatkan itu untuk berbagai macam kepentingan. Apakah itu kepentingan keamanan,
kepentingan keamanan dunia, atau mungkin sebaliknya menjadi sebuah semacam spionase dalam sebuah peradaban kehidupan masyarakat. Nah, ini setiap kelompok-kelompok ini menurut McGraw itu memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri. Nah, ini mungkin berbeda dengan pandangan sebelumnya, dengan pandangan McGraw. Etienne Balibar ini lebih menyoroti bagaimana sebetulnya budaya kosmopolitan menjadi bagian dari manifestasi global. Jadi untuk itulah dia membagi model class civilization, kemudian global network, kemudian center and periphery. Jadi model class civilization ini adalah sebuah model di mana sebetulnya ada kutub masyarakat yang saling bertolak belakang pada awalnya. Jadi ada yang mungkin menerima, ada juga mungkin yang menolak seperti itu. Nah, hal ini wajar. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa globalisasi merupakan moda percepatan atau basis akselerasi pembangunan ekonomi politik. Jadi dia melihat bahwa orang-orang menganggap bahwa globalisasi ini merupakan sebuah semacam moda transportasi ya, yang dapat mempercepat terjadinya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Jadi orang mulai terbuka akses ekonominya, kemudian bagaimana partisipasi politik masyarakat juga semakin meningkat. Nah, di sini terdapat infiltrasi dan penetrasi ekonomi yang masih dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung sistem ekonomi pasar. Jadi dia melihat bahwa walaupun demikian, tetapi ekonomi masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memahami, yang memiliki kepentingan, yang kemudian mempunyai semacam kekuatan-kekuatan untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap sistem ekonomi pasar tadi. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang bermain di sana. Nah, yang kedua dia menyebutkan bahwa ada perubahan budaya yang lain yaitu global network. Nah, tentu saja dalam hal ini menghasilkan keuntungan dan sekaligus resisten kelompok masyarakat yang menyoroti kesenjangan sosial. Jadi di satu sisi, karena globalisasi ini orang terhubung satu dengan yang lainnya, maka terbangun jejaring sosial yang sangat kuat. Tetapi ternyata ini merupakan menghasilkan keuntungan juga resisten. Di samping itu keuntungan karena terbangunnya jejaring ini, tetapi di sisi lain menimbulkan resisten terhadap masyarakat-masyarakat yang sebetulnya mereka justru terjebak dalam sebuah sistem di mana masyarakat tertentu itu mereka tidak bisa keluar dari lingkungan jejaringan itu tadi. Nah, sehingga apa? Membuat masyarakat yang terjebak di dalam lingkungan jejaringan ini, jaring global ini, menjadi masyarakat yang lebih konsumtif. Nah, contohnya seperti misalkan begini. Masyarakat yang terhubung di dalam sebuah jaringan grup, katakanlah grup IG atau grup WA, kemudian mereka ada di sana, mau keluar dari grup itu nggak enak, sebagaimana teman-teman, kemudian tetap ada di grup di sana, kemudian menikmati berbagai macam menu-menu yang ada di grup itu, dalam tanda kutip menu. Kemudian akhirnya mungkin banyak orang yang jualan sepatu, jualan baju, dan lain sebagainya. Jualan makanan. Kemudian orang yang ada di dalam jaringan itu akhirnya menerima keadaan itu. Kemudian menjadikan mereka adalah bagian dari masyarakat yang dianggap, oh ini masyarakat yang mampu. Yang menjadi konsumtif, tetapi juga dia bisa memetakan bahwa yang tidak pernah belanja adalah masyarakat yang miskin, sehingga di dalam kelompok itu kelihatan bahwa antara kelompok yang memiliki ekonomi yang baik dengan ekonomi yang tidak itu kelihatan, sehingga terjadi kesenjangan di sana, kesenjangan sosial. Nah, contohnya mungkin yang lebih dalam skala mikro seperti itu. Kemudian yang kedua,
ini mengubah sebuah fenomena atau dinamika antara center and periphery. Jadi dia menyebutkan bahwa produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara pinggiran lebih banyak ditentukan oleh dominasi negara inti melalui berbagai macam instrumen. Jadi negara-negara pinggiran itu lebih tergantung pada negara-negara pusat. Justru negara-negara pusat memiliki dominasi yang sangat tinggi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat yang ada di pinggir-pinggiran. Nah, mungkin di negara-negara pinggiran berdiri pabrik-pabrik dan sebagainya. Tetapi pusat kontrolnya itu ada di pusat, negara-negara pusat. Kalau seandainya pada hari ini negara pusat misalkan menginginkan bahwa jangan menjual Kentucky misalkan, merek-merek ayam daging tertentu. Nah, maka sebetulnya mati semua usaha-usaha unit yang ada di negara-negara pinggiran. Dia ingin menganjlokkan negara-negara pinggiran. Bagaimana caranya? Ya bisa dibuat semacam krisis dan sebagainya. Nah, ini adalah permainan-permainan politik yang sebetulnya globalisasi mengubah ketergantungan masyarakat pinggiran itu terhadap masyarakat pusat semakin tinggi polanya. Jadi yang pertama tadi model class civilization itu ada perpecahan masyarakat yang kemudian masyarakat mungkin di satu sisi lebih bisa berkembang karena ada penetrasi ekonomi yang sebetulnya walaupun demikian masih didominasi oleh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan pasar. Nah, sementara yang di kelompok yang ketiga, center periphery ini, dia melihat bahwa negara pusat di mana senternya orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan finansial yang dapat menggerakkan roda perekonomian itu ada di negara-negara center. Nah, negara-negara center itu negara mana? Nah, negara center itu adalah negara dunia pertama, minimal negara dunia kedua. Sementara negara dunia ketiga itu biasanya lebih tergantung kepada negara-negara dunia kedua dan ketiga. Misalkan saat ini, saya kembali ke Timor Leste misalkan. Timor Leste sangat tergantung sekali terhadap investasi dari negara-negara dunia kedua ataupun negara dunia ketiga. Bagaimana kalau seandainya tidak ada investasi? Bisa saja Timor Leste akan menjadi negara yang bangkrut karena mereka tidak mampu, tidak memiliki modal, tidak memiliki tenaga keahlian, tidak memiliki peralatan yang dapat mengeksplorasi sumber daya alam mereka yaitu minyak yang jauh lebih besar lagi. Nah, untuk mengeksplorasi lebih besar tadi memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, biaya yang lebih besar biasanya ada di negara-negara dunia kedua, yang paling banyak adalah negara-negara dunia pertama. Nah, itu teman-teman menurut Etienne Balibar. Oke, selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk melihat. Nah, ini teman-teman nanti harus membaca tentang ada ODA, ada OECD, kemudian Uni Eropa, TNC, MNC, dan USA. Ini adalah kelompok-kelompok transnational corporates, kemudian banyak lagi ya kelompok-kelompok yang menguasai pasar. Jadi intinya begini, dalam konteks globalisasi, bahwa neoliberalisme ini memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pasar bebas. Jadi pasar bebas merupakan senjata legisius yang dipergunakan untuk melakukan ekspansi. Jadi ekspansi mereka tidak lagi seperti zaman dulu yang itu menggunakan senjata dan sebagainya, tetapi menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan globalisasi. Nah, untuk itulah berkembang berbagai macam organisasi-organisasi yang
yang menaungi organisasi-organisasi serikat-serikat tertentu yang membuat mereka berkoloni untuk membuat sebuah sistem melawan sistem yang lain. Nah, jadi yang kuning ini adalah organisasi-organisasi tadi. Amerika misalkan dengan sekutunya. Nah, ini nanti teman-teman tolong dibaca lebih lanjut. Kemudian dalam konteks ini kemudian terjadi perubahan-perubahan baik budaya, sosial, politik maupun ekonomi masyarakat. Jadi di dalam konteks inilah terjadi perubahan-perubahan budaya masyarakat. Jadi terjadi penghancuran budaya lokal. Jadi masyarakat memiliki kehilangan jati diri mereka karena adanya pasar global. Mereka sudah tidak peduli lagi yang disebut dengan local wisdom, kearifan lokal. Udah nggak percaya mereka. Kemudian kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu lebih didominasi oleh ilmu pengetahuan yang lebih modern. Oke, kita lihat misalkan penghancuran dalam konteks budaya. Saat ini semestinya mungkin budaya kita berbeda gitu, dari sisi misalkan pakaian. Nah, saat ini banyak sekali orang yang mungkin pada musim dingin justru mereka banyak menggunakan pakaian-pakaian you can see karena melihat orang barat itu cantik menggunakan you can see. Padahal di barat itu ketika pada musim dingin mereka pakai jaket, pakai sepatu, sarung tangan. Di Indonesia musim hujan banyak orang yang naik di lampu merah itu, naik motor kemudian berhenti di lampu merah, kita bisa lihat banyak orang yang menggunakan pakaian you can see padahal di musim hujan. Jadi ada pergeseran-pergeseran. Sebetulnya zaman dulu mungkin ini merupakan sebuah ketabuan di tingkatan kita. Tabu. Gitu. Jadi ada pergeseran. Artinya yang ingin saya katakan bahwa ada pergeseran dari nilai-nilai budaya lokal ke budaya-budaya global. Kemudian yang kedua dari sisi sosial, ya terjadi tingkat kemiskinan, disparitas kemiskinan itu semakin tinggi, kemudian adanya penindasan-penindasan, ya tentu saja penindasannya berbeda, tidak seperti zaman dahulu, tetapi penindasan-penindasan saat ini lebih didominasi bagaimana sebetulnya mereka membuat sebuah sistem yang tidak menguntungkan bagi kaum-kaum tertentu, yaitu kaum proletar dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi perampasan hak. Nah, perampasan hak ini didesain sedemikian hingga yang kemudian kita merasa bahwa kita tidak terampasi oleh hak kita. Tetapi ternyata kita dirampas haknya, misalkan hak istirahat. Di mana misalkan pada malam hari semestinya kita istirahat tidur. Tetapi oleh perusahaan yang bekerja 24 jam, kita tidak memiliki hak untuk tidur. Satpam jaga sampai malam, padahalnya malam jamnya tidur. Gitu. Tetapi apakah itu melawan undang-undang? Tidak. Mereka memang tugasnya ditugaskan pada malam hari itu. Gitu. Nah, siang mereka istirahat. Jadi kita dirampas hak kita, tapi merasa seakan-akan tidak terjadi perampasan semacam itu. Kemudian selanjutnya pengangguran itu semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena tenaga manusia sudah digantikan dengan mesin-mesin. Kalau zaman dulu orang mau membuat rel kereta api memerlukan tenaga yang sangat luar biasa. Ribuan sampai Romusa pada waktu masa Jepang itu yang menggunakan ribuan orang untuk membuat rel kereta api. Tapi saat ini hanya beberapa orang saja yang menggunakan mesin, kemudian yang mengoperasikan mesin, kemudian mesin sendiri yang membuat rel kereta api dengan lebih cepat. Kemudian ya masalah-masalah sosialnya lain,
yang lain, yaitu di mana kepekaan kita terhadap tetangga, terhadap banyak orang itu semakin berubah. Sebagai salah satu contoh begini, mungkin ketika teman-teman sedang menghadap dosen, duduk di depan, kemudian tiba-tiba ada SMS atau telepon masuk. Teman-teman mahasiswa akan bilang, sebentar ya, Pak, saya angkat telepon dulu. Jadi dosennya nungguin, mahasiswanya ngomong, ya baru lanjut. Itu sering saya alami. Nah, mungkin sebaliknya, kita lebih menghargai orang yang yang berteleponan tadi dibandingkan dengan orang yang tatap muka. Atau sebaliknya begini, kita sedang ngobrol dengan pejabat atau siapapun, secara langsung kita menyiapkan waktu dan sebagainya untuk ketemu. Kemudian ketika kita sampai ke meja mereka, kemudian mereka lebih mendahulukan orang yang menelpon, yang mungkin tidak mandi, mungkin sambil baca buku, sambil tiduran, sambil makan, menelpon orang tersebut. Dan kita lebih menghargai itu. Angkat telepon itu, kita jawab. Dibandingkan dengan orang yang secara langsung ingin ketemu dengan kita. Nah, ini permasalahan sosial yang terjadi, perubahannya sangat demikian hingga belum lagi misalkan lebaran dan sebagainya, orang sudah tidak lagi silaturahim, tetapi ya cukup menggunakan SMS. Kosong-kosong ya, kita udah gak ada lagi dosa. Misalkan kalimat seperti itu. Jadi kalau zaman dulu orang kalau nggak bisa ketemu membuat surat, dan suratnya itu harus ditulis dengan sangat rapi, sangat puitis dan sebagainya. Saat ini sudah tidak lagi, bahkan hanya menggunakan stiker mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu misalkan dari sisi ekonomi terjadi privatisasi. Jadi memang beberapa organisasi ini mengharapkan adanya privatisasi. Kenapa? Diharapkan dengan ada badan usaha yang dikelola oleh swasta, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Nah, harapannya seperti itu. Nah, dengan begitu mereka melakukan ekspansi sehingga terjadi penggusuran, dan itu dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah mengiyakan bahwa penggusuran itu menjadi bagian sesuatu yang legal untuk dilakukan. Nah, selanjutnya terjadi eksploitasi lingkungan yang mengakibatkan banyak berbagai macam bencana alam yang terjadi di mana-mana. Nah, untuk itulah mereka memerlukan pola demokratisasi yang lebih baik dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Dengan begitu, dengan pola sistem ekonomi yang demokrasi ini, diharapkan mereka lebih banyak bisa bermain. Apakah undang-undang misalkan yang dibuat, yang saat ini teman-teman banyak turun ke jalan, itu betul-betul ide dari pemerintah? Ya bisa saja ide itu berkat masukan dari berbagai macam kelompok yang memiliki kepentingan terhadap globalisasi atau free market, yang mereka melihat bahwa free market ini menguntungkan. Karena apa? Setiap masyarakat memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk berkontestasi dalam dunia global. Oke, akan membahas tentang skema penaklukan kepentingan nasional oleh GG. GG itu singkatan dari Global Governance. Jadi dalam ini juga mereka memiliki semacam etik ya, yang dipergunakan untuk 3 hal. Yang pertama, political constraints. Jadi ditujukan untuk political constraint, economic integration, dan national interest. Jadi yang pertama yaitu political constraint. Jadi di sini lebih diutamakan berkaitan dengan bagaimana pemerataan keadilan. Itu menjadi bagian dari skema yang dipergunakan, bahwa kalau seandainya globalisasi itu yang baik adalah globalisasi yang memiliki justification. Kemudian yang kedua, international arts norm. Jadi ada semacam aturan-aturan yang semestinya dibuat
untuk melakukan intervensi agar sebetulnya moral hazard dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran itu dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan diplomasi. Jadi globalisasi juga dipergunakan untuk melakukan bagaimana sebetulnya diplomasi itu bisa dilakukan. Jadi orang nggak perlu tatap muka, tetapi bisa melalui berbagai macam diplomasi dengan produk-produk globalisasi. Misalkan perkembangan IT dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya itu campaigns. Jadi globalisasi, dengan adanya globalisasi, ya sangat mudah untuk memperkenalkan Bali, memperkenalkan pulau-pulau yang lainnya, Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya, apa saja kekayaan yang ada di sana lebih mudah. Yang selanjutnya itu treaty, perjanjian. Jadi globalisasi juga memberikan keuntungan-keuntungan bagi negara-negara yang ada di dunia ini untuk membuat sebuah treaty ya, perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa keuntungan dari sebuah negara. Misalkan dengan masuknya YouTube, masuknya Facebook, masuknya Instagram, kemudian Google dan sebagainya. Nah, ini ada perjanjian-perjanjian. Berapa yang diberikan keuntungan royalti kepada negara tertentu, kemudian apa keuntungan dan kerugiannya, bagaimana dengan sistem data dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari skema yang dibangun untuk membangun sebuah global governance. Demokrasi yang lebih diutamakan, artinya beberapa belah pihak itu memiliki hak ya untuk bereksplorasi, untuk mengembangkan diri. Kemudian economic integration. Nah, economic integration ini lebih bagaimana diintegrasikan dapat meningkatkan keuntungan-keuntungan berbagai macam pihak, baik dari segi finance-nya, kemudian dari segi trade-nya, pemasarannya, kemudian fiskalnya, tarif, standar, kemudian bahkan sebetulnya yang berkaitan dengan bagaimana korporasi-korporasi ini dapat terlibat baik langsung maupun atau tidak langsung dalam kontestasi pengembangan ekonomi politik yang digawangi oleh global governance. Nah, dengan begitu diharapkan bahwa beberapa negara itu memiliki ketertarikan yang diikat dalam sebuah national interest. Nah, dengan begitu, maka diharapkan bahwa negara-negara tadi tidak ada yang dirugikan. Semua masyarakat memiliki keuntungan. Ini secara idealnya. Walaupun sebetulnya secara prakteknya banyak ditolak karena globalisasi bisa saja dianggap sebagai sebuah lawan karena dapat memberikan dampak terhadap masyarakat tertentu, tetapi bisa saja memberikan keuntungan bagi masyarakat tertentu dengan diikat oleh berbagai macam baik political constraint maupun economic integration. Nah, oke. Ini globalization trap. Jadi kalau teman-teman pernah membaca buku, judulnya itu Bantuan Mematikan yang ditulis oleh Erler, salah satu mantan pegawai Bank Dunia kalau tidak salah saya. Dia melihat bahwa beberapa bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara-negara itu sebetulnya bukan justru menguntungkan bagi masyarakat, tetapi justru menjadi perangkap bagi masyarakat. Nah, di sini sebetulnya ada dua ya. Yang pertama, kita harus membedakan antara bantuan dan pinjaman. Bantuan, kalau menurut Bohr, salah satu hal yang ikut memajukan dan mempromosikan pembangunan di banyak negara di dunia ketiga. Banyak negara terbelakang yang menggantungkan
nafasnya pada nafas pembangunannya kepada bantuan asing yang berasal dari negara-negara maju. Jadi ini Bohr menyebutkan bahwa banyak sekali negara-negara itu mengharapkan hibah yang diberikan oleh negara-negara maju. Tapi apa betul mereka kemudian memberikan hibah tanpa menarik keuntungan dari sebuah hibah yang diberikan? Oke, saya tanya dengan teman-teman. Hibah pembangunan jembatan, misalkan dari Jepang. Jadi kalau lihat jembatan-jembatan yang besi itu biasanya kebanyakan dari Jepang. Apakah betul hibah itu merupakan hibah yang betul-betul tidak ada tendensinya? Jadi hanya mengharapkan pahala. Apakah betul seperti itu? Tidak. Semua itu memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya tidak ada jembatan. Berbagai macam merek mobil yang ada di Jepang mungkin tidak laku. Apa saja merek mobil yang ada di Jepang? Banyak. Mitsubishi, Suzuki, dan lain-lain sebagainya. Nah, Honda, kendaraan-kendaraannya. Itu memerlukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, ketika jalan itu jauh, jalannya bagus, maka permintaan akan moda transportasi itu semakin tinggi. Laku mereka. Yang kedua yaitu pinjaman. Skema bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban akibat kekurangan modal untuk melakukan pembangunan dengan meminjamkan pada negara dunia ketiga. Jadi ini merupakan pinjaman itu ya harus dikembalikan dengan bunga-bunga tertentu. Nah, dengan jaminan yang berasal dari negara pusat. Nah, tentu saja modal terkadang orang hanya mampu membayar bunganya, tetapi tidak mampu membayar pinjamannya. Dan ini menjadi permasalahan di negara-negara dunia ketiga. Mereka ingin mengembangkan wilayah, tetapi sebetulnya mereka tidak memiliki kesempatannya sangat besar untuk mengembalikan pinjaman itu. Nah, inilah perangkap-perangkap yang terjadi di negara dunia ketiga. Jadi, perangkap ini tentu saja dibuat dengan adanya integrasi yang disebut dengan nama globalisasi.